Shalom semuanya, kembali dalam program The Living Wisdom. Kita bertemu dan pada episode kali ini kita akan membahas soal roti mana. Apa itu roti mana dan bagaimana itu roti mana, seperti apa itu roti mana, apa dampaknya roti mana buat kita orang Kristen yang hidup di 2022 ini. Coba sama-sama kita belajar ya dalam program The Living Wisdom pada episode kali ini. Semoga jadi berkat buat semuanya. Iya, apa itu roti mana? Kita tentu tidak asing ya dengan kata roti mana itu. Kita tahu itu roti mana apa, tapi coba pada episode kali ini kita lebih dalamkan lagi pemahaman kita soal roti mana, supaya kita bisa ketika membaca cerita Israel di padang gurun, dan juga tentang bagaimana orang Israel itu hidup selama 40 tahun di sana, itu bisa kita bayangkan lebih dalam lagi ketika kita memahami apa itu roti mana. Coba kalau kita baca dari Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi yang memberi nama mana itu adalah umat Israel atau bangsa Israel. Dan mana itu memang berasal dari kata man. Ya kemudian cuma ditransliterasikan saja ke dalam bahasa Inggris menjadi mana, dan kemudian juga ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI menjadi mana. Ya. Coba kita dalami lagi dalam Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Nah, kata apakah ini sebenarnya juga menggunakan kata man tadi. Ya, mana ini? Ya. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi, meskipun mereka yang memberikan nama mana, umat Israel, bangsa Israel itu yang memberikan nama mana, tapi mereka itu ketika menamakan itu mana, ketika mereka melihat pertama kali apa itu mana, mereka tuh nggak ngerti sama sekali mana itu untuk apa. Dan kemudian Musa yang menjelaskan kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi mana menurut Keluaran 16 adalah roti yang diberikan Tuhan ya untuk menjadi makanan umat Israel, tentunya di padang gurun. Asal mana? Kalau kita membaca dalam Keluaran 16 ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dari Keluaran 16 ayat 4, kalau ditanya asal mana, jelas. Tuhan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Menurunkan hujan mana bagimu. Jadi asal dari mana, yakni dari langit, ya, dari atas. Ya. Jadi memang kenapa saya mau tekankan ini, karena banyak ilmuwan yang berusaha untuk menjelaskan bahwa mana itu adalah makanan atau bahan makanan yang bisa ditemukan di dalam pohon-pohon di padang gurun. Ya. Ada getah tertentu, itu diduga adalah mana. Ya. Dan itu yang dikatakan mana yang dimakan Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya. Tapi kalau Alkitab kita, sekali lagi ukuran kita harus Alkitab. Ya. Dikatakan bahwa mana itu turun dari langit. Alasannya karena Israel kelaparan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Keluaran 16 ayat 2, ya, ada ayatnya di sini. Keluaran 16 ayat 2 bersama saya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi orang Israel ini belum lama selamat dari Laut Teberau, di mana mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Kemudian mereka setelah beberapa waktu lamanya mulai merasa kelaparan. Meskipun mereka diperbudak di Mesir, mereka berkata mereka masih bisa duduk di depan kuali berisi daging dan roti. Sedangkan di padang gurun mereka tidak dapat makan apa-apa. Ya, berarti beberapa hari sebelum dapat mana ini mereka di padang gurun ya hidup, kalau nggak puasa, ya bergantung dari bekal yang mereka bawa dari Mesir. Entah itu roti, mungkin juga mereka ketika berhenti sejenak ada yang memotong kambing domba dan lain sebagainya. Tapi mereka tentu tidak punya penghasilan gandum kah atau barley kah, ya. Karena mereka ada di padang gurun dan mereka posisinya sedang berjalan, bukan berhenti atau menetap. Jadi mereka mulai kelaparan dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berjanji akan menurunkan roti, hujan roti dari langit. Jadi kalau dari ayat-ayat yang sudah kita buka tadi, mana adalah hujan roti dari langit, roti dari Tuhan, dan menjadi makanan bagi Israel. Nah, tentu yang digambar ini hanya ilustrasi ya saudara ya. Sebab nanti kalau Bapak Ibu ikuti seluruh episode ini dari awal hingga akhirnya, ya tentu yang namanya mana tidak akan kita temukan lagi sekarang ini. Ya. Karena ayat-ayat yang barusan kita buka itu mengatakan mana turunnya dari langit, dari atas. Jadi mana ini tidak bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan apapun yang ada di bumi ini, dari binatang, dari bebatuan, dari apapun yang ada di atas bumi ini. Mana bukan berasal dari bumi, mana berasal dari langit. Mana berasal dari sorga. Itu kata Alkitab saya. Lanjut. Coba kita perhatikan ayat-ayat yang sudah dibuka tadi. Dikatakan warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. Berarti mana ini punya rasa dan rasanya manis seperti kue madu. Coba kita lihat ayat berikutnya. Keluaran 16 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Dari ayat ini kita kembali mendapatkan pemahaman dari Alkitab bahwa mana itu muncul bersamaan dengan embun. Embun pagi, kalau Bapak Ibu rumahnya masih wilayah di pedesaan gitu, mungkin masih bisa merasakan embun ya. Kalau kita keluar pagi-pagi, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan itu biasanya basah, tanah basah, itu dari embun ya. Ketika embun itu menguap, kata Alkitab ini, maka terlihatlah baru yang namanya mana itu. Bentuknya seperti sisik, halus, seperti embun beku. Ya, mungkin ya seperti embun beku itu seperti butiran-butiran es begitu saudara ya. Dan nampak juga ada yang mengatakan seperti sisik halus. Maka gambar ini bisa menjadi sebuah ilustrasi. Dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 14 seperti sisik halus, seperti embun beku. Itulah mana yang datangnya dari langit, dari sorga. Ketika panas dikatakan tadi, atau hari sudah terang, hari sudah panas, embun itu mencair dan mana itu juga ikut mencair. Jadi memang mana dan embun itu berkaitan. Ketika embun turun, maka mana muncul ketika embun sudah menguap. Dan ketika hari sudah panas, mana yang tersisa dari embun itu juga akhirnya mencair atau hilang karena teriknya panas. Jadi jelas ini mana tidak berasal dari bumi. Sebab saya tidak pernah mendapatkan informasi ada bahan baku makanan yang muncul bersamaan dengan embun.
Kemudian ketika hari sudah panas, ya itu hilang begitu saja, mencair begitu saja. Sepanjang pemahaman ilmu pengetahuan yang saya baca, saya kebetulan mendalami juga, membaca, mencari tahu soal ini dari padang gurun tentunya. Ada memang yang mengatakan mana itu seperti apa di padang gurun. Bapak Ibu bisa membacanya di Google, cari di Google beritanya, atau di YouTube juga ada. Tapi jelas itu tidak mencerminkan mana yang digambarkan di bilangan 16 ini. Sebab yang mereka katakan mana, yang banyak ilmuwan dan juga teolog yang skeptis atau tidak percaya tentang mujizat Tuhan, itu mengatakan bahwa yang mana itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada, seperti getah gitu yang ada ya, dan kemudian bisa diolah memang jadi makanan. Tapi itu ketika siang, ketika panas, nggak mencair, nggak menghilang. Dan itu tidak muncul akibat bersamaan dengan embun. Itu memang ada. Kalau itu seperti getah yang ada di pohon, ya itu selalu ada di pohon. Mau pagi, mau siang, mau malam, dia ada di situ. Ya. Coba kita dalami lagi Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang memungut keperluannya, menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi mana ini dikumpulkan oleh orang Israel ketika pagi. Tentu mungkin ketika mereka bangun tidur. Karena kalau bangun pagi, embun sudah turun, dan embun sebentar lagi menguap. Ketika menguap, maka muncullah tadi mana. Mereka kumpulkan, umat Israel itu kumpulkan. Tapi ketika matahari panas, maka mana itu yang tersisa, yang tidak diambil, tidak dipungut, akan hilang, mencair. Ya, hilang begitu saja. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak bisa kita temukan di belahan bumi manapun di dunia 2022 ini. Coba kita baca lagi bilangan 11 ayat 7 ya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Habadolah dalam bahasa Ibrani. Ya. Habadolah ini kalau kita melihat kamus strongnya itu seperti getah, ya, menyerupai butiran-butiran mutiara yang halus. Jadi ya saya coba cari gambarnya. Ada yang mengatakan ini adalah getah damar atau bedolah itu, saudara. Tapi jelas tidak seperti yang dipaparkan Alkitab, karena Alkitab mengatakan warnanya putih seperti ketumbar, sedangkan gambar ini hitam. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa memahami ini mungkin seperti getah gitu. Getah yang kalau Bapak Ibu pernah melihat pohon yang bergetah gitu ya, agak mengkilap begitu ya. Terus kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat karet atau getah karet ya, itu kurang lebih seperti itu, dan ini seperti gambaran ini, saudara ya. Tapi mana itu makanan, bisa diolah menjadi roti, dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Coba kita baca lagi bilangan 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan itu pada waktu malam, maka turunlah juga mana itu. Jadi mana ini memang identik dengan embun. Jadi kalau embunnya turunnya malam, ya mana itu akan turun bersama dengan embun di malam hari itu. Ketika nanti sudah pagi, matahari mulai menyingsing, terus embun itu mulai mengering, maka baru muncullah, baru kelihatanlah mana itu. Berarti mana ini tersembunyi dari basahnya embun itu. Ketika embunnya menguap, maka mulai kelihatanlah seperti ketumbar, seperti damar bedolah, dan kemudian itu yang dikumpulkan orang Israel dan dijadikan roti makanan yang datang dari langit, yang jatuh dari langit. Kalau sudah matahari terang, ya, maka semua tadi akan cair. Mana itu yang tidak diambil akan cair dan hilang. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, mana itu muncul berbarengan dengan turunnya embun, saudara. Jadi tidak datang siang, tidak datang sore, bisa jadi malam, dan lebih sering muncul pada pagi hari bersamaan dengan turunnya embun. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Ya, Bapak Ibu sudah dapat bayangan tadi. Kalau kita membaca bilangan 11 ayat 8 dikatakan bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Jadi mungkin mirip memang seperti ketumbar gitu, saudara. Makanya dikatakan putih seperti ketumbar. Ketumbar Bapak tahu kan, Ibu tahu biji yang kecil gitu, dan biasanya memang untuk bahan bumbu masakan. Dan itu juga digunakannya biasanya ditumbuk atau di blender gitu ya, supaya hancur ya. Dan
mana ini bentuknya seperti itu. Makanya orang Israel kalau mau mengolahnya menjadi roti, itu harus digiling dengan batu kilangan atau diulek begitu. Ya, ulekan nggak ada di zaman itu. Adanya batu kilangan. Dan juga atau ditumbuk dengan lumpang. Kemudian ketika sudah hancur begitu atau gepeng begitu ya, atau menjadi bubuk begitu ya, mereka memasaknya dalam periuk. Ya, dalam wajan begitu, wajan panas, dan kemudian membuatnya menjadi roti bundar. Ya. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jadi seperti makanan yang digoreng begitu. Roti yang digoreng. Nah, ini hanya ilustrasi saja, saudara ya. Karena memang ada sejenis getah-getahan di padang gurun yang bisa diolah menjadi makanan, dan ini bisa kita temukan di negara-negara yang memang dikelilingi oleh padang gurun. Tapi jelas bukan itu yang disebut mana. Karena seperti saya bilang, ya, saya sudah lihat juga banyak video yang menggambarkan orang berusaha menjelaskan inilah mana, ya. Itu seperti kerang kecil-kecil, ada uletnya begitu, saudara, ya. Terus ketika diambil ya putih seperti mutiara memang, ya. Terus nanti ditumbuk bisa dijadikan makanan dan rasanya juga agak manis begitu. Tapi itu jelas bukan mana. Karena Alkitab kita mengatakan mana itu turun dari surga bersamaan dengan embun. Dan ketika matahari muncul, mana itu mencair, hilang. Tapi dalam video-video YouTube itu justru pengambilan yang dikatakan mana itu terjadi siang hari. Nah, siang hari mereka tidak mencair dan hilang. Tetap ada. Jadi jelas yang dipaparkan oleh para ilmuwan, para teolog yang skeptis, yang berusaha membuktikan bahwa mana itu bukan dari surga, mana itu bukan sesuatu yang bersifat mujizat, bukan juga sesuatu yang ajaib, mana itu biasa, bisa ditemukan, itu getah biasa, itu tidak terbukti. Karena ketika siang hari, mereka tetap ada. Jadi mana itu sesuatu yang memang kita baca tadi dalam beberapa ayat, turun dari langit, seperti biji ketumbar, warnanya putih, ya, seperti getah bedolah, ya, dan kemudian harus ditumbuk dulu, kemudian dimasak dengan periuk, dan kemudian dibuat seperti roti bundar, dan ketika dimakan rasanya seperti panganan yang digoreng, ya, makanan yang digoreng. Nah, menariknya kemudian mana ini turun dari langit selama 40 tahun, ya. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Lanjut ya, Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, negeri Kanaan, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini yang saya bilang menarik, ini yang saya bilang mujizat. Jadi mana itu hanya turun selama Israel di padang gurun 40 tahun. Ketika mereka sudah sampai di tepi tanah perjanjian, ketika mereka sudah mulai memakan bahan makanan yang dihasilkan tanah perjanjian, ketika mereka habis merayakan Paskah, di mana Paskah tahun itu mereka makan roti tidak beragi dari bertih gandum, yang tentunya gandum itu didapat dari tanah Kanaan, karena gandum tidak mungkin mereka dapatkan atau mereka bisa hasilkan atau bisa mereka olah atau mereka dari hasil cocok tanam mereka, karena mereka di padang gurun mengembara, bukan menetap, bukan bertani. Nah, ketika mereka makan gandum hasil tanah Kanaan, maka habis mereka makan hasil dari tanah Kanaan, tanah perjanjian, mana tidak turun lagi. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Jadi tidak ada lagi mana berikutnya. Setelah Israel kemudian apalagi masuk ke tanah perjanjian, mana tidak mereka temukan lagi, mana tidak lagi turun dari langit. Mereka tidak lagi mengumpulkan mana pagi hari ketika embun sudah mulai menguap. Mereka tidak harus melakukan hal itu karena memang mana tidak pernah turun. Mana tinggal menjadi sejarah. Setelah Israel dapat makanan dari tanah perjanjian,
mana berhenti. Ini mujizat. Jadi hanya diberikan Tuhan kepada orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang menarik dari roti mana yang dari sorga ini, Keluaran 16 ayat 19-20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Bapak Ibu, mana ini meskipun turun setiap pagi selama 40 tahun ketika Israel mengembara di padang gurun, Musa sudah menetapkan tidak boleh diambil berlebih. Jadi juga tidak boleh mana itu dibiarkan sampai pagi. Jadi memang dikumpulkan orang Israel sesuai kebutuhannya. Hanya untuk kebutuhannya, tidak boleh berlebih. Andai kata ada mana yang dikumpulkan terus belum diolah dan itu disimpan mereka sampai esok pagi, maka Alkitab saya mengatakan mana itu berulat dan berbau busuk. Tentu tidak bisa dimakan, tidak bisa diolah. Jadi mana itu hanya bertahan 1 hari saja. Pagi hari ketika bersamaan dengan embun mana itu turun, embun menguap mana kelihatan dikumpulkan orang Israel, dan itu untuk diolah dan dikonsumsi hanya untuk pagi, siang, dan malam hari itu saja. Orang Israel itu jam 6 sore sudah pergantian hari, berarti tentu sudah makan. Berarti habis itu nggak boleh ada yang tersisa, harus diolah. Sebab kalau tersisa maka akan berulat dan berbau busuk. Itulah uniknya mana. Mana tidak bisa disimpan. Karena kalau disimpan pasti akan berulat dan berbau busuk. Dan tentu yang menyimpannya akan ketahuan. Maka mana hanya diberikan untuk konsumsi orang per orang Israel. Hanya untuk sehari. Hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Orang Israel diajar untuk mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kesusahan sehari hanya untuk hari ini saja. Esok punya kesusahannya sendiri. Ini dalam sekali pemahaman mana. Di mana Tuhan mengajarkan Israel lewat sesuatu yang tidak terlalu filosofis. Tidak terlalu doktrinal. Tapi sesuatu yang sehari-hari. Bahwa makanan itu dikumpulkan ya hanya untuk cukup sehari saja. Esok nanti Tuhan siapkan lagi. Jadi mana ini tidak bisa disimpan, saudara. Itu yang menariknya. Tapi ada yang menarik lagi. Jadi selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mana itu hanya dikumpulkan Israel untuk hari itu saja. Untuk kebutuhan mereka saja. Nggak boleh lebih. Sebab kalau lebih ada sisanya, maka akan berulat dan berbau busuk. Tapi masuk di hari ke-6, ya. Ketika pagi hari ke-6, orang Israel diminta oleh Tuhan lewat Musa untuk mengumpulkan makanan itu atau mana itu buat hari ke-6 sekaligus juga buat hari Sabat besoknya. Coba kita baca Keluaran 16 ayat 23-27. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ke-7 ada dari beberapa bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Jadi menarik di sini, saudara. Ketika mereka hari pertama mengumpulkan mana, mereka ambilnya lebih, disimpan, atau tidak sengaja tidak habis, maka esok paginya berulat dan berbau busuk, sehingga itu akan mengganggu kemah-kemah orang Israel dan akan ketahuan ada keluarga, ada orang yang menyimpan atau tidak sengaja tidak menghabiskan mana itu.
Maka akhirnya orang Israel terbiasa untuk mengambilnya sesuai kebutuhannya agar tidak berulat dan berbau busuk, agar tidak ketahuan rakus gitu ya, dinilai rakus oleh tetangganya. Tapi menariknya, yang kalau hari biasa, hari pertama sampai hari ke-6 itu kalau disimpan bisa busuk esok paginya, tapi khusus di hari ke-6 kalau dikumpulkan, Tuhan memerintahkan Musa kepada Israel untuk mengumpulkan juga untuk hari ke-7. Berarti untuk hari ke-6, di pagi hari ke-6 mereka kumpulkan untuk hari ke-6, sekaligus juga simpan untuk hari ke-7. Berarti ada yang disimpan mana ini. Dan mana ini ketika esok paginya tidak berulat, tidak berbusuk. Ini kan sesuatu yang supranatural. Ini kan sesuatu yang adrikodrati. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal manusia. Kalau mana itu setiap pagi, kalau disimpan atau kelebihan itu berbau busuk dan berulat, masakan kalau buat hari ke-6 disimpan untuk dipakai, dimakan di hari ke-7 tidak berulat dan tidak berbau busuk. Ada sesuatu yang aneh di sini. Ya. Berarti ini adalah sesuatu yang miracle, sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya. Sebab kalau kita misalnya kita beli Bapak Ibu suka ketoprak begitu. Ya, kalau di Jakarta Serpong ada ketoprak pakai tauge gitu ya. Terus saudara biarkan itu ketoprak sampai esok pagi, pasti taugenya akan berair dan berlendir dan baunya nggak enak. Benar nggak saudara? Nah, teorinya kalau kita beli ketoprak lagi dengan tauge seperti itu, kalau kita lakukan hal yang sama, ya pasti besoknya ya akan berlendir, berbasah, dan baunya nggak enak juga. Maka nggak mungkin kita makan. Jadi nggak mungkin kita beli ketoprak di hari ke-6, terus kita simpan buat hari ke-7, dengan metode cara penyimpanan yang sama, perlakuan yang sama, tapi pas hari Sabat, hari ke-7, itu ketoprak tetap seger. Taugenya tidak basah, tidak berlendir, tidak ada bau, sehingga di hari ke-7 meskipun kita belinya hari ke-6, tetap bisa kita makan. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Tapi menjadi masuk akal karena memang mana ini bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari surga. Jadi menarik ini, saudara. Ya, kecuali Sabat. Jadi pas hari Sabat, menariknya juga. Di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu setiap pagi pasti bersamaan dengan embun, mana muncul. Tapi hari ke-7, embunnya kan juga tetap ada. Tapi ketika embun itu menguap, orang Israel keluar, coba mencari. Nggak ada itu mana sama sekali setelah embun itu menguap. Berarti mana sama sekali tidak turun dari surga di hari ke-7. Ini pun menarik. Karena sepanjang 40 tahun, dari hari pertama sampai hari ke-6, selalu muncul mana bersamaan dengan embun di pagi hari. Tapi khusus selama 40 tahun, setiap hari ke-7 di hari Sabat, mana tidak pernah muncul, tidak pernah turun. Meskipun embun pagi di hari ke-7 tetap ada, tapi mana tidak ada. Kok bisa begitu? Kok bisa setiap hari ke-7 selama 40 tahun, mana itu nggak pernah turun? Tentu ini berarti ada yang mengaturnya. Dan karena dikatakan mana turunnya dari surga, maka jelas ini tentu Tuhan yang mengaturnya. Jadi dari sini saja sudah dijelaskan bahwa mana itu bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di padang gurun, Bapak Ibu. Karena kalau tumbuh-tumbuhan yang ada di padang gurun, ya, masakan setiap hari ke-7 tiba-tiba hilang. Muncul lagi hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 hilang lagi. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ilmuwan yang berusaha untuk menjelaskan dengan akal logika manusia, apa itu mana yang Bapak Ibu bisa temukan di channel YouTube manapun itu. Teolog dan juga para arkeolog yang berusaha untuk melogikakan ya dengan akal semua mujizat Tuhan itu tidak terbukti karena tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di Alkitab kita. Menarik lagi nih, kecuali Sabat nih, kita baca Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Di hari ke-6, mereka kumpulkan lebih daripada hari biasa. 2 kali, karena buat hari ke-7 buat Sabat. Tapi menariknya, tidak berbau busuk ketika disimpan, dan juga tidak berulat. Mana adalah mujizat? Jelas banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran 16 itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang bicara soal mana itu, mana jelas mujizat.
turun dari langit, dari surga. Turun bersamaan dengan embun. Jika hari panas, maka mana mencair. Maka mana itu harus dikumpulkan pagi hari, sebelum matahari naik atau bersinar terang. Karena kalau keburu matahari naik, maka mana akan mencair dan tentu hilang. Turun hanya selama Israel di padang gurun 40 tahun. Setelah Israel masuk ke tanah perjanjian, Israel sudah menikmati makanan dari bahan makanan yang dihasilkan tanah Kanaan, maka mana nggak turun lagi tuh. Ya. Yang berikutnya kenapa saya bilang mujizat tadi? Jika dikumpulkan lebih dan tersisa, maka akan berulat dan berbau busuk. Tapi pas dikumpulkan untuk hari Sabat, tidak, ya, tidak berulat dan tidak berbau busuk. Jadi dari alasan-alasan tadi, ini sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, maka jelas ini adalah sesuatu yang bersifat supranatural, saudara, yang datangnya dari Tuhan. Jadi meski mana tidak akan awet hingga esok pagi, ada yang menarik lagi nih. Ada fakta Alkitab yang mengatakan ini dalam Keluaran 16 ayat 32. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan." Bapak Ibu yang sudah mempelajari bahwa kalau kita mempelajari tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batunya Musa, ada tongkat Musa yang bertunas, dan kemudian juga ada roti mana. Ya, tongkat Harun yang bertunas dan roti mana. Ya. Roti mana ini ditaruh dalam buli-buli segomer penuh. Biasanya orang Israel setiap pagi mengumpulkan segomer untuk kebutuhan mereka seorang diri. Kalau lebih disimpan, sengaja nggak sengaja, berulat dan berbau busuk. Tapi yang dilakukan oleh Harun atas perintah Musa, karena Tuhan yang memerintahkan, dikumpulkan segomer dalam buli-buli, ditaruh dalam tabut perjanjian. Selama 40 tahun dalam tabut perjanjian itu, yang namanya mana itu, yang cuma segomer itu, yang ada di hadapan Tuhan di dalam tabut itu, tidak berulat dan tidak berbau busuk. Sekali lagi, mananya yang ada di dalam tabut perjanjian awet sekali. Ini tentu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena ada mana yang sama, kalau lebih dari sehari berulat dan berbau busuk, tapi ini disimpan 40 tahun paling tidak. Ya, di dalam tabut perjanjian itu tidak busuk dan juga tidak berulat. Ini yang luar biasanya. Bahwa mana ini memang dirasakan, dinikmati sesuai kehendaknya Tuhan. Tuhan bilang, pungut sesuai kebutuhanmu. Setiap orang tidak boleh lebih. Kalau lebih akan berulat dan berbau busuk, maka itu yang terjadi. Ketika pas hari ke-6 ini kumpulkan 2 kali lipat, karena Sabtu besok aku nggak turunkan mana. Simpan itu. Mungkin orang Israel dalam hati, nanti berulat, nanti berbau busuk. Tapi ternyata pas masuk hari ke-7 di pagi harinya, itu tidak berulat dan tidak berbau busuk. Sehingga meskipun mana tidak turun di hari ke-7, orang Israel tetap bisa makan. Karena sudah diambil di hari ke-6. Mau dicoba besok di hari pertama dikumpulkan lagi, nggak bisa. Tetap berulat dan berbau busuk. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, mananya sama, tapi ketika diaplikasikan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka hasilnya bisa beda. Ada mana yang kalau mengikuti aturan Tuhan jadi berkat, Israel kenyang, tapi ada mana yang sama juga. Ketika tidak dilakukan sesuai perintah Tuhan, malah menjadi sesuatu yang tidak baik, berulat, berbau busuk. Luar biasa ya. Mananya sama, tapi bisa mengalami hal yang berbeda sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang coba kita lebih memaknai lebih dalam lagi soal mana ini. Kita baca ayat firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya.
Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jelas dari Keluaran 16 ayat 16 ini, orang Israel tuh boleh mengambil mana sebenarnya semaumu, sesuai keperluanmu. Ya, sesuai anggota keluarga yang ada di dalam kemahmu. Kalau ada 5, maka ambillah untuk kebutuhan 5 orang. Seorang Tuhan batasi untuk sehari hanya segomer. 1 gomer, 1 orang. Jadi kalau saya hari itu menjadi orang Israel yang ada di padang gurun, dan di kemah saya ada paling tidak 4 orang, saya, istri, 2 anak, maka saya di setiap pagi dari hari pertama sampai hari ke-5 itu boleh mengambil 4 gomer untuk kebutuhan saya, istri, dan 2 anak. Pas hari ke-6 saya harus mengambilnya 2 kali banyaknya, jadi 8 gomer untuk saya, istri, 2 anak, untuk di hari ke-6 dan juga hari ke-7. Kenapa? Hari ke-7 tidak ada mana yang turun dari surga. 1 gomer itu kalau Bapak Ibu lihat kamus Alkitab, di bagian buku Alkitab bagian terakhir itu ada kamus. 1 gomer itu kurang lebih 3,6 liter. Jadi kalau dikonversikan, karena gomer itu kan ukuran zaman dulu. Kalau zaman sekarang dalam budaya Indonesia kita lebih familiar dengan sebutan liter. Kita beli beras dengan sebutan berapa liter mau beli beras atau berapa kilo. Jadi 1 gomer itu kurang lebih diukur dalam ukuran timbangan kita ya kurang lebih 3,6 liter. Coba kita dalami ini lagi supaya saudara bisa menemukan wow-nya dari mujizat Tuhan tentang mana ini. Nah, coba kita lihat dulu jumlah orang Israel. Kita baca Bilangan 1 ayat 45 sampai 46. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Jumlah orang Israel 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, tentu ini laki-laki, itu jumlahnya 603.550 orang. 603.550 orang laki-laki 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Berarti laki-laki yang sudah jompo, laki-laki yang cacat, itu tidak terhitung. Apalagi perempuan, anak-anak, dan orang tua tentunya. Jadi yang bisa berperang 603.550. Sekarang kita lihat Bilangan 11 ayat 21. Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Jadi hitungan Musa 600.000 orang. Tentu kalau Bapak Ibu mengukurnya dengan Bilangan 1 tadi, 600.000 yang disebutkan Musa di Bilangan 11 ayat 21 ini kurang lebih ukuran ya, kalau dibuat ukuran yang penuh gitu ya, atau dibulatkan 600.000 orang ini ya 600.000 orang yang sanggup berperang sesuai dengan Bilangan 1 ayat 45 sampai 46. Jadi meskipun berbeda, angkanya berbeda, ini bukan sesuatu yang bertolak belakang. Musa di Bilangan 11 itu membulatkannya. Kalau di Bilangan 1 kan yang sanggup berperang 20 tahun ke atas itu 603.550. Sedangkan Musa di Bilangan 11 membulatkannya hanya 600.000 saja. Dibulatkan ke bawah berarti. Dibulatkan ratusan ribu, jadi hanya 600.000 saja. Tapi kalau Bapak Ibu memahami 2 ayat ini, berarti itu hanya laki-laki muda yang sanggup berperang saja. Tidak termasuk laki-laki yang tua, orang tua, tidak termasuk laki-laki yang cacat, yang tidak sanggup berperang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Berarti 600.000 orang ini berumur 20 tahun. Ya, maafkan saya, bukan 25, 20 tahun ke atas. Kalau dihitung dengan wanita, anak, orang tua, dan yang cacat misalnya, ya kalau yang sehat saja, laki-laki muda 20 tahun ke atas 600.000 orang, tentu ya, perempuannya pasti lebih banyak daripada itu. Anak-anak yang di bawah 20 tahun lebih banyak lagi. Orang tua yang sudah jompo tentu ada juga. Jadi ya taruhlah saudara, kita pukul rata sajalah.
Kita ambil general saja lah yang gampang. Kalau 600.000 orang kurang lebih 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, kalau dengan perempuan, anak-anak, orang tua yang cacat, kurang lebih jumlah Israel hari itu di padang gurun ada sekitar 2 juta orang. Dan bukan jumlah yang sedikit itu. 2 juta orang. Itu kenapa Firaun dan semua para orang-orang terkemuka Mesir ketakutan karena jumlah Israel di Mesir jauh lebih banyak daripada jumlah orang Mesirnya sendiri gitu kurang lebih. 2 juta orang. Bapak Ibu paham ya? Ada 2 juta orang Israel di padang gurun hari itu. Berarti kebutuhan mana bagaimana? Oke. Kalau ada 2 juta orang, ya, nih 2 juta orang dan 1 orang, kata Alkitab tadi 1 gomer, maka kurang lebih sehari itu kebutuhan mana adalah 2 juta gomer per hari. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Karena 1 gomer 1 orang Israel kurang lebih ada 2 juta di padang gurun. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua, laki-laki perempuan, sehat, sakit, semuanya kurang lebih totalnya 2 juta. Berarti kurang lebih butuh 2 juta gomer per hari. Mana? 1 gomer berapa tadi? 1 gomer itu 3,6 liter. Bapak Ibu lihat kursor saya nih. 1 gomer itu 3,6 liter. Jadi kalau sehari butuh 2 juta gomer, kalau kita konversikan menjadi liter, tinggal dikali aja. 1 gomer 3,6, 2 juta kali 3,6 kurang lebih 7.200.000 liter per hari. 7.200.000 liter per hari. Mana yang dibutuhkan oleh orang Israel yang jumlahnya 2 juta di padang gurun hari itu? Itu baru sehari. 7.200.000 liter itu cuma sehari. Kalau setahun, kita kaliin aja saudara. 7.200.000 liter dikali 365 hari. Dalam setahun kan ada 365 hari. Saya ketemu angka 2.628 juta liter per tahun. Mana? 2.628 juta liter per tahun. Itu mana per tahun? Kurang lebih 2,6 miliar liter. Bagaimana kalau 40 tahun? Kan orang Israel mengembaranya 40 tahun. Ya, tinggal dikali 40 tahun. 2.628 juta liter per tahun dikali 40 tahun, maka ketemu angkanya berapa saudara? 105 miliar 120 juta liter. Sampai belibet karena nolnya banyak sekali saudara. Ya. Jadi kebutuhan mana dalam 40 tahun selama Israel ada di padang gurun itu 105 miliar 120 juta liter. Agar 2 juta orang Israel itu bisa cukup makan. Ini nilai yang masih sangat minim. Kenapa? 40 tahun kan orang Israel pasti kan beranak pinak. Ada yang mati, ada yang lahir. Dan dalam kehidupan dunia ini biasanya normalnya yang mati lebih sedikit daripada yang lahir. Berarti saya bisa asumsikan meskipun 2 juta yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun, ketika Israel masuk ke dalam tanah perjanjian jumlahnya sudah berkali lipat ganda. Besar kemungkinan 5 juta orang Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena yang lahir tentu lebih banyak daripada yang mati. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi ini angkanya bisa berubah. Ini hanya saya pukul rata kalau yang makan selama 40 tahun di padang gurun hanya sekitar 2 juta orang. Butuhnya selama 40 tahun 105 miliar 120 juta liter mana. Sekarang kalau kita konversikan mana itu kan kita bingung bentuknya apa. Kita anggap aja sekarang kita makan beras lah saudara. Jadi kita samakan mana sama dengan beras. Dan harga beras per liter hari ini kita ambil yang harga tengah-tengah lah. Ini bukan beras terbaik yang pasti. Dan juga bukan beras raskin yang terburuk. Karena harga 10.000 nih kurang lebih beras yang tengah-tengah lah ya. Karena saya melihat kalau lihat ke orang yang jual beras di pinggir jalan itu masih ada beras yang harganya 7.000, 8.000 ya. Tentu ada juga beras yang harganya belasan ribu ya. Jadi 10.000 nih beras tengah-tengah lah. Beras yang kalau dikonsumsi masih bisa lah kita makan gitu saudara ya. Beras yang bisa dimakan oleh orang banyak. Harganya Rp10.000 per liter.
Jadi kalau kita konversikan mana 40 tahun dalam rupiah itu berapa? 105 miliar 120 juta liter, benar ya? 105 miliar 120 juta liter dikali 1 liter beras itu berapa? 10.000 rupiah kali 10.000. Maka yang dibutuhkan dana dalam rupiah, kalau misalnya orang Israel saat itu harus membeli mana selama 40 tahun di padang gurun dengan jumlah mereka tetap 2 juta orang selama 40 tahun, maka dibutuhkan dana 1.051,2 triliun rupiah. 1.051,2 triliun rupiah. Ini nilai yang luar biasa besar, saudara. Ya. Karena angkanya bukan miliar, bukan ratusan miliar, bukan triliunan, bukan ratusan triliun, tapi sudah ribuan triliun rupiah. Hanya untuk beli mana. Kalau misalnya mana itu dikonversikan dengan harga beras hari ini di bulan Juni 2022. Jadi ini adalah amazing Adonai. Adonai yang melakukan hal yang luar biasa. Di padang gurun, saudara. Bagaimana mungkin di padang gurun yang gersang, ini gambaran padang gurun dan ilustrasi orang Israel yang kurang lebih 2 juta orang itu bisa tersedia per hari 7,2 juta liter bahan makanan. Nggak mungkin, saudara. Ya. Padahal di padang gurun nggak ada tumbuhan. Makanya banyak ilmuwan, banyak arkeolog, banyak teolog Kristen yang agak skeptis tentang roti mana, dengan berusaha mencari tahu mana itu apa dan menemukan katanya mana itu getah tanaman, getah yang ada di pohon A, pohon B, berasal dari pohon A, pohon B. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Karena untuk bisa menghasilkan 7,2 juta liter sehari, itu tentu bukan cuma 1-2 pohon saja, tapi harus ya ini padang gurun ini hijau semuanya, saudara. Benar nggak, saudara? 7,2 juta liter itu kan banyak sekali. Meskipun ada bagian, misalnya Bapak Ibu lihat gambar ini ya. Ini yang gambar bayang-bayang ini, misalnya ini wilayah yang hijau semuanya. Tetap saja nggak mungkin mencukupi 7,2 juta liter per hari. Kalaupun bisa tercukupi, apakah esok masih bisa tercukupi? Andai kata seminggu tercukupi, apakah bulan depan masih bisa tercukupi, saudara? Jadi ini jelas bukan berasal dari bumi, bukan berasal dari tanaman apapun yang ada di bumi. Sebab nggak mungkin di padang gurun tanpa bercocok tanam 2 juta orang Israel, kebutuhan 7,2 juta liter per hari itu bisa terpenuhi. Ini sesuatu hanya yang bersifat mujizat supranatural. 1.051,2 triliun, bayangkan Bapak Ibu, rupiah ini, ya. Itu baru mananya doang. Kalau tadi kita konversikan menjadi beras, baru berasnya doang. Nah, kalau kita harus membayangkan ini diusahakan atau dicocok tanamkan, ya, kan beras itu kan pasti ada biaya olah tanahnya kalau kita mau menanam, ada biaya pupuknya, ada biaya buruh taninya, atau ada biaya panennya. Andai kata juga Bapak Ibu hanya beli dari pasar beras di Kramat Jati misalnya, ya, untuk bisa membawa 7,2 juta liter beras setiap hari, kan Bapak Ibu nggak bisa beli begitu aja di Kramat Jati. Kan belinya hanya beli berasnya doang. Untuk dibawa 7,2 juta liter itu ke padang gurun misalnya, dari Kramat Jati misalnya, taruh saja ke Bogor atau ke Bandung atau ke Jakarta pusat aja, kan butuh akomodasi, saudara. Bener nggak? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, nilai 1.051,2 triliun ini baru berasnya doang, baru mananya doang, belum akomodasinya, biaya sewa truk, kontainer untuk membawa 7,2 juta liter setiap hari. Bayangin kalau ada 40 tahun, itu berapa untuk akomodasi, sewa aja, bayar truk dengan kuli bangunannya atau kuli yang menggotong itunya, memasukkan dalam kontainer, itu sudah berapa nilainya, saudara? Jadi
Kalau kita bisa bayangkan, bermakai imajinasi kita, nilai 1.000 triliun ini masih kecil. Bahkan bisa berganda, saudara, kalau kita ukur atau hitung semuanya ini. Tapi semuanya itu free dari Tuhan buat umat pilihannya di padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel, begitu Tuhan pelihara. Bayangin, nggak bercocok tanam. Di padang gurun nggak ada apa-apa, tapi 7,2 juta liter mana setiap hari Tuhan siapkan. Kalau dikonversikan dalam rupiah selama 40 tahun terus-menerus dikasih makan 7,2 juta liter tadi, kurang lebih kalau dikonversikan dengan harga beras 10.000 per liter hari ini, membutuhkan 1.000 triliun lebih tadi, saudara. Bagaimana dengan kita? Apa mana bagi kita orang Kristen, saudara? Mana adalah gambaran Kristus bagi kita? Ayat dalam Yohanes 6 ayat 31-35 saya baca buat saudara. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Perhatikan ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara, roti mana itu Tuhan berikan kepada Israel di padang gurun. Makanan yang Tuhan berikan kepada Israel di padang gurun. Sehingga selama di padang gurun mereka tidak pernah kelaparan. Mana adalah gambaran Kristus yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Yesus adalah makanan bagi kita. Selalu tersedia bagi kita. Sampai nanti kita tiba di negeri perjanjian yang kekal. Seperti orang Israel 40 tahun di padang gurun sebagai musafir. Itu makan mana yang dari surga setiap pagi disiapkan Tuhan. 7,2 juta liter setiap hari. Tapi ketika Israel akhirnya sampai, bangsa ini sampai di tanah perjanjian dan mereka bisa membeli, mereka bisa makan bahan makanan yang tumbuh dari tanah perjanjian, maka mana dari surga berhenti. Begitu juga dengan Yesus bagi kita. Yesus adalah roti mana yang turun dari surga. Makanya dalam setiap perjamuan kudus, kalau Bapak Ibu ikuti ibadah bersama saya di The Warriors, di JKI The Way, saya selalu mengatakan ketika mengangkat roti atau hosti, di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Karena saya memahami ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 6, Yesus mengatakan, Israel itu mendapatkan roti yang dari surga yang datangnya dari Allah. Dan ketika orang Israel berkata, kami mau roti yang dari Tuhan itu. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Yesus adalah sebenarnya yang digambarkan dalam mujizat roti mana pada Israel 40 tahun di padang gurun itu. Kalau orang Israel diberikan mujizat makanan selama 40 tahun di padang gurun dengan mana, maka Bapak, Ibu, dan saya orang percaya diberikan makanan selama kita menjadi orang yang ada di padang gurun dunia ini sebagai musafir, yakni Yesus Kristus. Mana adalah makanan bagi orang Israel? Yesus adalah makanan bagi orang percaya. Kita tidak akan lagi makan Yesus kalau Bapak Ibu nanti sudah berada di dalam tanah perjanjian. Dalam iman Kristen disebut sebagai Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Ketika kita sudah sampai di sana nanti, kita nggak akan makan Yesus lagi. Kita nggak perlu makan Yesus lagi. Kenapa? Karena kita sudah bersama dengan Yesus di sana. Hari ini kita belum, saudara. Kita baru beriman. Seperti Tuhan memperlengkapi Israel dengan mujizat mana. Seperti Tuhan melindungi Israel dengan tanpa kelaparan dengan mana. Yesus juga diberikan Bapa di surga untuk melindungi kita selama kita hidup di bumi ini. Sehingga di bumi ini kita tidak akan mengalami kelaparan, kesusahan, penderitaan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya makannya Yesus.
Jika Israel di padang gurun disediakan makanan, kita di bumi juga disediakan makanan. Yohanes 6 jelas mengatakan, jika Israel dengan mana, maka kita dengan Yesus Kristus. Jika Israel kenyang dengan mana 40 tahun di padang gurun, kita akan kenyang di dunia ini ketika Bapak, Ibu, dan saya dengan kesadaran memakan Tuhan. Jadi, kalau kau mau selamat, kalau kau mau tidak lapar, kalau kau mau menikmati berkat mujizat yang dari Tuhan, maka jadilah orang yang memakan Yesus. Memakan Yesus di sini berarti mengimani sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya yang membuat kita bisa hidup. Yang terutama di dalam hidup ini, makanlah Yesus. Yesus sudah berkata, makanlah aku. Dalam konteks apa? Makan Yesus berarti juga kita memakan firman-Nya. Sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus sudah naik ke surga, tapi firman-Nya ditinggalkan buat kita. Dan sekarang dalam bentuk buku bisa kita baca. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadikan itu makananmu supaya kau tidak kelaparan di dunia ini. Lebih dalam lagi, dalam sakramen perjamuan kudus, ketika kita mengangkat hosti, roti, kita ingat perkataan Tuhan kepada murid-muridnya dalam perjamuan terakhir. Makanlah, inilah tubuhku. Dan Yesus sudah mengajarkan dalam Yohanes 6 tadi. Orang Israel, nenek moyangmu memang makan roti mana yang dari surga. Dan akulah roti hidup yang datang dari surga. Maka dalam perjamuan kudus kita mengimani sungguh. Kita memakan Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam kita. Karena kita makan Dia, Dia ada dalam kita, dan kita ada dalam Dia. Maka apapun yang kau minta, kau pasti mendapatkannya. Kau tidak akan kelaparan, kau tidak akan menderita, hidupmu akan diberkati. Maka saudara, apa itu roti mana dampaknya bagi kita? Roti mana bagi saya dampaknya adalah kita harus memahami sungguh. Orang Israel sudah mengecap itu. Kita Israel rohani juga akan mengecap itu. Dunia ini adalah padang gurun buat kita. Di dunia ini kita hanya sebagai musafir. Sebab kita tahu bahwa tanah kita, negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, tapi di surga. Maka selama jadi musafir di padang gurun mengembara di dunia ini, kita penting memakan Tuhan, memakan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan mengimani menyatu senantiasa dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Ketika kita lakukan ini, maka seperti Israel tidak pernah kelaparan. Nggak ada yang mati karena kelaparan selama 40 tahun di padang gurun. Kita pun demikian. Selama dipercaya Tuhan, diberikan umur berapapun itu di bumi ini, kita tidak akan menderita, apalagi cuma sekedar kelaparan. Kalau kau dan aku memakan Tuhan. Haleluya. Semoga diberkati, semoga dipahami. God bless you. Haleluya. Saudara, saya selesaikan program episode The Living Wisdom pada malam hari ini, roti mana. Semoga Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu paham dan bisa memaknainya dengan iman yang diperbaharui. Karena roti mana bukan bicara soal sejarah, itu tidak berhenti. Memang faktanya berhenti ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi dalam pengajaran Yesus, kita juga diberikan roti mana yang turun dari surga. Bukan seperti roti mananya bangsa Israel di padang gurun yang bersamaan turunnya dengan embun dan bisa hilang ketika sinar matahari mulai terik. Roti mana kita adalah Yesus Kristus. Jadi makanlah Yesus setiap pagi. Makanlah Yesus setiap hari. Karena sudah disediakan bagi kita. Dia adalah anak tunggal Bapa yang diberikan kepada dunia ini supaya kita bisa diselamatkan. Kita bisa dikenyangkan,
kita bisa dibebaskan dari penderitaan. Kalau kau mau hidup di bumi ini diberkati, tidak kelaparan, tidak menderita, maka makanlah Tuhanmu. Dengan cara apa? Sudah saya jelaskan tadi. Coba makan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Itu bekal buat kau mengarungi hidup di bumi ini. Dan lebih spesifik lagi dalam setiap ibadah hari Minggu. Menyatulah dengan tubuh Yesus. Sebab Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan. Dan dia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Makanlah, maka kau akan hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi, semoga dipahami. Di flyer terakhir tadi, saya mengajak saudara yang ada diberkati dan juga kepengen mengunjungi Israel. Saya mengadakan trip Explore Israel, Holy Land, di tanggal 4 September tahun 2022, beberapa bulan ke depan. Maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan di nomor telepon yang tersedia. Masih ada waktu untuk berdoa, untuk memikirkan, dan bersama saya nanti kita belajar banyak di sana, karena saya akan mengajak saudara ke tempat-tempat yang bukan biasa, tapi tempat-tempat yang memang tidak biasa dikunjungi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel dengan trip atau tour biasa, standar, dengan Mesir, dengan Yordania, Petra, dan juga Israel, kita hanya ke Israel saja, tanpa Mesir, tanpa Petra. Waktunya jauh lebih panjang, sehingga Bapak Ibu bisa mengunjungi tempat-tempat yang tidak biasa kita kunjungi kalau kita ke sana dengan tur yang biasa. Semoga nanti kita bisa bertumbuh, belajar bersama, dan semakin bisa jadi penolong satu dengan lainnya, agar kita semuanya sampai pada akhir hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Kalau kau diberkati, tolong di-share program ini, dikasih like, boleh di-subscribe, dan juga kalau kau mau mendukung dalam dana, silahkan, ada nomor rekening yang tersedia. Kalau kau mau mendukung dengan doa, itu jauh lebih baik lagi. Bawalah dalam doa agar program-program The Warriors Digital Ministry semakin jadi berkat bagi banyak orang Kristen di luar sana, sehingga kita sama-sama semakin bertumbuh dalam iman yang benar. Haleluya, sampai jumpa, God bless you all.